Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah di rumah masing-masing. Biarlah hari ini di mana kita bisa merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Saya percaya, saya yakin bahwa semua dalam keadaan sehat. Tetap kita harus menjaga, kita harus tetap masing-masing waspada, terutama keluarga dijaga, karena saat ini pandemi masih ada. Sebelumnya kita mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Kita sama beribadah di rumah, tetap kita menghormati kehadiran Tuhan. Siapkan pikiran kita, hati kita, waktu menyanyi, waktu baca firman, ya. Saya yakin semuanya udah siap. Yuk kita bangkit berdiri, menghormati kehadiran Tuhan. Kita akan berdoa bahwa pertolongan pada kita dalam ibadah hari ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya sekalipun kami ada di rumah, kami tetap akan menghormati hari ibadah di mana kami yakin Engkau hadir di mana-mana. Biarlah Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mereka yang siap mengatakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mau muji nama Tuhan kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus kita mau katakan denganmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Biar musik memuji nama Tuhan kita. Katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu curah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berjalan di dalam lembah yang paling kelam Tuhan, kami gak takut Tuhan, sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, memegang hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidup
menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Biar ini boleh jadi kekuatan dan iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari biar kebesaran Tuhan, Dia yang berkuasa dan berlawat atas segala sesuatu yang terjadi. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa sepenuhnya, Engkau berdaulat sepenuhnya Tuhan. Surga bumi menyembah Engkau Yesus. Hanya satu nama Tuhan, biar setiap mulut mengaku, setiap lidah mengaku Tuhan, setiap lutut bertelut Yesus. Surga bumi menyembah Engkau. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan. Kembali kita tunduk kepala. Kita minta supaya Roh Kudus menerangi hati saudara dan saya untuk kita mengerti tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Saatnya di mana kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih ada, di mana kami bisa memuliakan Tuhan, membuka hati pikiran kami supaya makin hari kami mengenal Tuhan, makin hari kami makin memahami tentang Engkau. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di mana pada pagi hari ini kita bisa merayakan hari yang sangat istimewa, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tidak ada seorang nabi yang mati, bangkit, naik ke surga. Hanya Yesus Kristus, di mana kita selalu merayakan dari mulai hari kelahiran Yesus selalu diperingati di bulan Desember. Dan kemudian baru kita merayakan Jumat Agung, yaitu tanggal 10 April, di mana hari Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dan luar biasanya, di mana pada hari yang ketiga kita sudah merayakan pada tanggal 12 April, Yesus mati, bangkit, dan hidup. Dan pada hari ini atau pagi hari ini, tepat hari yang ke-40. Hari yang ke-40 dikatakan bahwa Yesus bangkit naik ke surga. Tetapi sebelumnya saudara, kita akan belajar. Sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan selama menunggu kenaikan dia hari yang ke-40. Ternyata Yesus tahu keadaan murid-muridnya saat itu. Mereka bimbang, mereka ragu-ragu akan kebangkitan Yesus. Karena di mana perempuan-perempuan Maria Magdalena dan beberapa perempuan dikatakan pergi ke kubur Yesus. Ternyata di sana kubur kosong. Lalu di situ ada malaikat yang mengatakan, siapa yang kau cari? Yesus anak Allah itu. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Lalu perempuan-perempuan itu memberitahukan, menceritakan kepada murid-muridnya, kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit, di mana kuburnya sudah kosong. Tetapi kita melihat bahwa murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka meragukan kalau Yesus itu telah bangkit. Nah, mengapa? Mengapa murid-muridnya tidak percaya kalau Yesus itu telah bangkit pada hari yang ketiga? Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana di dalam Lukas pasal yang ke-20, Lukas pasal yang ke-24. Saudara siapkan Alkitab saudara juga, kita sama-sama buka ya. Walaupun saudara ibadahnya di rumah, kita tetap menghormati kehadiran Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Saking asiknya murid-muridnya bercakap-cakap, bertukar pikiran, sehingga mereka tidak tahu, tidak merasakan bahwa ada Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga Yesus menegur mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Di dalam ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam keadaan muram, bersedih. Karena apa saudara? Mereka tetap belum mengerti. Di dalam ayat selanjutnya 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semua terjadi. Jadi kita melihat bahwa mengapa murid-muridnya kecewa, mengapa murid-muridnya tidak percaya? Karena mereka tidak mengerti tentang kitab suci. Karena mereka belum mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Sehingga sekalipun Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka terus asik berbicara, bercakap-cakap. Karena terlalu fokus dengan masalah mereka. Lalu mereka pun kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena sesuatu yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka berharap bahwa Yesus akan membebaskan orang Israel dari jajahan Roma. Tetapi kita bersyukur. Sebelum Yesus naik, dia menampakkan diri berulang-ulang. Dengan tujuan menguatkan murid-muridnya yang sedang kecewa, yang sedang putus asa, yang tidak mengenal Yesus, padahal sudah 3,5 tahun mereka ikut pelayanan dengan Yesus. Mujizat terjadi di mana-mana. Tapi tetap karena hati mereka dikatakan lamban. Hati mereka belum terbuka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kitab suci di dalam perjanjian lama mereka sudah mempelajarinya bahwa Mesias itu harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Karena itu saudara di dalam Tuhan, setelah Yesus menguatkan murid-muridnya yang dalam keadaan kecewa, yang dalam keadaan tidak mengenal, kalau Yesus pada hari ketiga dia harus bangkit. Dan apa yang terjadi setelah kembali lagi Yesus menampakkan diri waktu murid-muridnya sedang berkumpul dikatakan. Pada waktu murid-muridnya sedang berkumpul, Yesus datang. Yesus datang kepada mereka. Dan mereka baru percaya, mereka baru ngeh gitu istilahnya Maya. Sampai waktu Yesus datang, ada salah satu muridnya bilang, itu hantu. Sampai Yesus bilang kalau hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulang. Tetapi Yesus bertanya, adakah makanan? Lalu mereka bilang ada ikan, ada roti.
masih belum ngeh gitu ya, masih belum mengenal siapa itu yang datang. Setelah mereka makan, waktu Yesus mulai memecahkan roti di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30 sampai 31, firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Nah, disinilah murid-muridnya baru ngeh, baru sadar. Ternyata yang datang itu, yang makan bersama-sama itu adalah Yesus yang telah bangkit. Waktu Yesus memberikan dan memecahkan roti, mengucap berkat, baru di situ, oh ini Yesus. Dan setelah itu, saudara, apa yang Yesus lakukan? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Setelah murid-muridnya menyadari bahwa Yesus benar-benar bangkit, hidup. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dikatakan bahwa selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, berulang-ulang dia menampakkan diri karena tahu keadaan murid-muridnya sedang kecewa, tidak percaya, bimbang, meragukan. Saya pernah ketemu dengan seorang yang latar belakang bukan Kristen. Saya tanya, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Lalu dia menceritakan satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia katakan saat dia berdoa, dia benar-benar merasakan bahwa dia ingin tahu satu kebenaran. Sampai dia katakan, tunjukkanlah Tuhan yang mana yang harus saya sembah. Dan ternyata saat dia berdoa, dia merasakan ada sesuatu. Dia melihat ada yang pakai baju jubah, tapi tidak melihat muka karena Yesus penuh dengan kemuliaan, tidak mungkin. Dia hanya melihat satu jubah putih lewat. Tetapi dia katakan bahwa ada sesuatu dari hatinya, mata rohaninya terbuka. Oh, itulah Yesus yang saya cari. Dan setelah itu dia katakan, sejak itu saya mengikut Yesus. Dan ada banyak orang-orang mengalami yang namanya penampakan diri kepada mereka. Karena mereka begitu haus, mereka rindu satu kebenaran yang terbuka buat mereka. Dan puji Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran, pasti ketemu. Pasti ketemu dengan Yesus sendiri. Ya saudara, waktu saya pun, background saya bukan Kristen.
Mereka mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Tentang setelah kematian itu. Tetapi pada pagi hari ini, saya mau menjelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Setelah dia datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik pada hari yang ke-40. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Kita buka di dalam, kita melihat bahwa Yesus, dia anak Allah. Dia harus kembali lagi ke surga karena asalnya Yesus dari surga. Kita buka firman Tuhan jelas buat kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Allah. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Allah. Hanya Yesuslah yang berasal dari surga datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan Dia harus kembali karena Dia berasal dari surga. Lalu ayat yang selanjutnya Yohanes 16 ayat 28. Dikatakan jelas, aku adalah huruf besar di sini, aku datang dari Bapa dan aku akan datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus berasal dari surga. Dia harus kembali ke surga karena memang tempatnya di surga. Jelas. Yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Bapa. Yesus sudah menyelesaikan tugas dari Bapa yang mengutusnya untuk datang ke dalam dunia, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jelas dikatakan bahwa Allah yang sudah mengutus Yesus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Lalu ayat yang selanjutnya Yohanes 19 ayat 13 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dari mulai jam 9 sampai jam 3. Saudara bayangkan penderitaannya, pengorbanannya luar biasa buat saudara dan saya. Dari jam 9 dia digantung di atas kayu salib. Barulah jam 3 dia menundukkan kepala. Selesai atau sudah genap. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa Dia sudah menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan Bapa kepadanya selama 33 tahun setengah.
Dan yang ketiga, mengapa Yesus harus naik ke surga? Jelas dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus kepadanya. Jadi saudara, kita melihat bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang tetap setia sampai Yesus datang. Itu yang saya tidak dapat di dalam yang diajarkan oleh orang tua saya, yaitu setelah kematian kemana? Dan puji Tuhan, saya mau katakan, lalu ayat selanjutnya Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya benar-benar bersyukur waktu saya sudah tahu jalan keselamatan hanya dengan percaya, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah rasanya ada sukacita, damai sejahtera yang mengalir. Dan itulah yang menjadi kerinduan saya. Kerinduan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu agama yang mengajarkan aku ini jalan, aku ini kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah satu-satunya Yesus yang sudah datang dari surga, kembali ke surga menyatakan dirinya, aku pergi menyediakan tempat. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang sudah tahu jalan keselamatan, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Sampai Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Penekanan Yesus kepada murid-muridnya untuk tidak gelisah. Tetap percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kalau saudara sudah tahu jalan. Satu kali waktu Mika pindah, tadinya dia kos, lalu ngambil rumah begitu. Lalu dia bilang, ayo main mama sama papa ke Jakarta. Oke, saya bilang. Dengan tenang saya duduk di mobil sama Pak Gun. Ya, saya tidak gelisah, saya tidak takut, pokoknya duduk manis. Tahu nyampe ke rumah Mika. Karena dia memang rumahnya di sana. Enggak deg-degan gitu. Berbeda kalau saya pergi dengan Pak Gun, dia yang setir. Sekalipun dikasih alamatnya. Misalnya ini. Tetap tidak tenang. Ya. Jadi kalau misalnya Mika berasal dari rumah di situ, lalu membawa kita tenang. Tahu nyampe duduk manis, nyampe deh ke rumahnya. Seperti itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu gak usah gelisah, percaya aja. Kepada Allah, kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat inilah yang benar-benar menjadi pegangan dalam pengiringan saya kepada Tuhan.
Saya pernah ketemu seorang tokoh, ya. Akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu dia belajar membedakan agama, dia katakan, aku menemukan satu ayat yang membuat aku berbalik percaya kepada Yesus. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Dia katakan, baru aku tahu. Ternyata Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekalipun ya, dia yang tadinya bukan hamba Tuhan, dia jadi hamba Tuhan, dia harus masuk penjara sekian tahun. Tapi ada satu sukacita dia katakan, karena dia sudah tahu jalan keselamatan. Ada banyak sekali orang-orang menunjukkan jalan, tetapi belum tentu benar. Apalagi ajaran sekarang ya, saya dengar gitu ya, hati-hati. Bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Saya lihat tidak ada satu ayat pun mengatakan bahwa surga ada di bawah kaki ibu. Yang ada saya bilang kepada anak-anak, hormatilah ibu bapamu. Hormatilah orang tuamu, maka engkau akan umur panjang. Hanya di dalam Yesus tegas, aku ini jalan. Lalu yang keempat, setelah Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat. Untuk siapa? Untuk mereka yang benar-benar percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekian lama saya pelayanan. Sekian banyak yang saya hadapi, orang-orang yang menghadapi maut, kematian. Waktu dokter katakan, ini enggak sampai malam, lewat. Panggil pendeta untuk mendoakan. Saya dengan Pak Gun pergi. Lalu saya teguhkan, saya kuatkan mereka yang sakit. Saya bilang, enggak usah takut. Kalau yang jemputnya itu Yesus, kamu percaya, kamu bilang, iya aku siap. Tapi kalau bukan Yesus yang jemput, karena saudara tahu enggak, di saat-saat seseorang mau meninggal, ada kuasa iblis, setan yang datang juga untuk menjemput. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, 100% percaya, 100% menaruh harapannya kepada Yesus, alias tidak bimbang, dia akan melihat satu terang, cahaya yang mengatakan, itu ada Yesus yang sudah jemput saya pulang, pas meninggal. Tetapi ada orang-orang yang setengah percaya. Artinya kepada Yesus percaya, kepada dunia percaya, kuasa-kuasa kegelapan percaya. Di saat-saat mau meninggal, saya ingat sekali waktu tinggal di Pastori. Dia bilang, Om, papa saya sedang ketakutan. Papa saya sedang bilang, panas, gelap. Lalu dengan cepat kita pergi dan ternyata Bapak ini sudah lama meninggalkan Tuhan. Lalu kembali kita menginjili dia. Padahal itu AC sudah dipasang semua. Kalau menurut kita dingin, tapi menurut si Om ini panas. Dan apa yang terjadi waktu kita menginjil kepada dia? Om harus kembali. Om harus kembali percaya, meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Ikutinlah doa kita. Lalu si Om ini mengikuti doa kita. Doa yang sangat sederhana. Cuman bilang begini, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Amin. Damai.
Saya pernah saksikan kepada jemaat. Waktu saya mau ke Israel ketemu dengan seorang ibu yang mau pergi ke Dubai. 8 jam saya di pesawat karena itu malam. Lalu kita pada tidur masing-masing, ternyata di sebelah saya itu ada seorang ibu yang sedang mengeluarkan air mata. Lagi bersedih begitu. Lalu tiba-tiba pas saya melihat dia, saya tanya, kenapa ibu menangis? Bukankah ibu mau pergi ke Dubai, bersuka cita, bersenang-senang? Ternyata ibu ini dia bercerita panjang lebar bahwa dia sedang berduka karena keponakannya usia 39, pas sudah olahraga basket, dia tukar pakaian di mobil, mungkin mobil itu ada AC. Tiba-tiba meninggal. Itu malam begitu. Dan ternyata ibunya, istrinya nyari ke rumah mamahnya. Dan Enci ini bilang ke saya begini. Biasanya suaminya ini kalau udah olahraga tidak boleh pulang dulu ke rumah. Harus udah rapih baru boleh pulang ke rumah, kata istrinya. Jadi dengan sendirinya si keponakannya dia tukar baju, mungkin dalam keadaan keringat, lalu ada AC, meninggal mendadak di situ. Usia 39. Lalu saya memberikan pengharapan. Dan ternyata puji Tuhan bahwa ibu ini ternyata backgroundnya sama dengan saya. Ya, keyakinannya dulu sama dengan saya. Lalu saya kenalkan dengan satu nama, Yesus. Saya cuma bilang begini, Ci, mau enggak? Setelah saya bla 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 ceritakan background saya dulu juga tidak mengenal Yesus, akhirnya saya mengenal Yesus, terima Yesus, ada sukacita, ada damai, saya bagikan itu kepada dia. Dan ternyata responnya luar biasa. Ci, saya bilang mau, Ci berdoa, mau. Doa yang sama, yang sangat sederhana yang saya naikkan. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Tuhan Yesus sucikan hati saya. Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Amin. Berbeda saudara. Dari wajah sudah berubah banget. Dia bilang, saya mau nanti pulang dari Dubai. Saya mau ke gereja. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman seperti itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Dan yang selanjutnya yaitu dikatakan setelah Yesus pergi menyediakan tempat, lalu Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Nah ini, yang sering kali orang sulit mengerti. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Setelah Yesus naik ke surga dan dia minta kepada Bapa mencurahkan Roh Kudus. Nanti kita memperingati hari yang ke-50. Di mana hari Pentakosta Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya dengan luar biasa. Dan roh itulah yang akan menyertai saudara dan saya. Dan roh itulah yang akan diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan roh itulah yang akan memberikan penghiburan, kekuatan di dalam pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan. Setelah dia naik, Yesus memberikan penolong. Luar biasa, inilah yang dibilang zaman anugerah.
Saya ingat di tahun 75, 76 sampai 80 bagaimana roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di tempat saya sekolah Alkitab. Ada di antara mereka yang bernubuat, ada di antara mereka yang melihat penglihatan. Dan memang di gereja saya dulu waktu kaum muda, ya, saya termasuk yang aktif ke gereja. Di dalam setiap persekutuan saya selalu hadir. Saya selalu ikut di dalam persekutuan. Dan memang saudara, saya melihat sampai detik ini mereka yang benar-benar ikut aktif di dalam rumah Tuhan. Semuanya ada 11, yang satu udah meninggal. 10 sampai sekarang masih melayani Tuhan. Ya. Dan saya masih terbayang mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka yang benar-benar rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Mereka masih melayani. Hanya saya yang pindah ke Rehoboth. Yang lain masih di gereja Gerakan Pantekosta. Ya, asalnya di Cianjur. Baru-baru ini berita mengatakan hanya saya dibilang yang jarang ketemu karena saya sudah di Rehoboth, mereka organisasi GGP. Kalau ada pertemuan selalu ketemu. Puji Tuhan, saya katakan bahwa mereka yang dulu pernah pelayanan bersama dengan saya, ikut persekutuan doa dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat waktu itu. Luar biasa, penglihatan sampai saya dinubuatkan bahwa Tuhan akan pakai saya untuk menginjil. Dan benar nyata, waktu saya sekolah di Alkitab di Malang, saya menginjil mereka-mereka yang latar belakang sama dengan saya. Puji Tuhan. Dan penolong itu dikatakan akan diam dan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara tidak sendirian hidup di dunia ini. Ada satu penolong. Ada satu penolong akan senantiasa menyertai saudara. 46 tahun saya ngiring Tuhan. Kenapa bisa kuat? Karena ada Roh Kudus yang selalu menolong, mendorong, menguatkan dalam pelayanan. Puji Tuhan, saya mau katakan kepada saudara sekalian. Dan yang terakhir, Yesus katakan, janji Yesus bahwa Yesus akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 11 sebagai ayat yang terakhir. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Yesus pasti datang, pasti. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Dan pesan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Markus 16:15. Saya ambil 15. Markus 16 ayat 15 dia katakan, Yesus katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Yesus naik ke surga. Karena memang dia berasal dari surga. Yesus naik ke surga karena dia sudah selesai tugas yang diberikan oleh Bapa. Yesus naik ke surga. Yang ketiga apa? Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan yang keempat, kalau Yesus tidak naik ke surga, penolong itu tidak akan datang.
Yesus naik ke surga minta kepada Bapa seorang penolong yang akan selalu menyertai kita. Yang akan selalu tinggal di hati orang-orang yang percaya. Dan yang kelima, Yesus akan datang kembali. Sebab dia hidup. Sehingga kita punya hari esok. Percayalah, enggak boleh bimbang. Enggak boleh ragu-ragu. Di saat pandemi seperti ini tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan luar biasa kepada saudara dan saya. Yesus yang kamu sembah, Yesus yang saya sembah, bukan yang Yesus mati, tapi dia sudah bangkit. Dia hidup, dia naik ke surga dan dia akan kembali. Tetap setia, tetap percaya, jangan gelisah, jangan takut. Yesus selalu menyertai sampai kesudahan alam. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan yang hidup. Datang kepada Yesus Kristus yang memberikan pengharapan. Kita punya hari esok yang penuh harapan. Mari berdoa. Kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa yang memegang hari esok adalah Yesus. Karena itu tidak usah gentar, tidak usah takut dengan hari esok saudara dan saya. Ada yang pegang kehidupan kita masing-masing. Karena Yesus sudah naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam setiap hati orang yang percaya. Dialah yang akan menolong saudara. Roh Kudus itulah yang akan menyertai saudara. Roh Kudus itulah yang akan memberikan penghiburan. Dan Roh Kudus itulah yang menyadarkan, menginsapkan dunia bahwa mereka butuh Yesus. Terima kasih Bapak atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh bersyukur kalau kami bisa merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan memberikan harapan-harapan kepada kami orang-orang yang percaya. Bukan hanya
waktu kami sudah meninggal. Tetapi saat ini, saat kami masih hidup pun, Tuhan tetap menyertai kami. Bapak, terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin mereka dalam pergumulan sakit penyakit, tapi kami tetap percaya ada kuasa, ada kesembuhan yang akan mereka alami dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang berkekurangan. Mungkin mereka ada yang di PHK dari pekerjaan. Kami tetap percaya Tuhan akan pelihara mereka. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Yang selalu memperhatikan. Yang selalu peduli dengan kami. Dan juga Engkau peduli dengan keadaan dunia saat ini. Kami percaya Engkau menangis melihat orang-orang yang mati binasa. Setiap hari, setiap detik ada yang meninggal. Tetapi kami yakin orang yang mati di dalam Tuhan itu berbahagia. Biarlah berita Injil boleh disampaikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang sudah datang dari dunia, yang sudah datang dari surga ke dunia dan kembali lagi untuk menyediakan. Biarlah Tuhan kami tidak bimbang, kami tidak ragu-ragu dengan pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami sudah menaruh harapan kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Karena itu biarlah Tuhan pada pagi hari ini selalu Roh Kudus memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami yakin Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami. Tuhan akan memberkati apa yang kami kerjakan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Karena pesan Yesus, pergi jadikan segala bangsa murid. Beritakan Injil. Siapapun Tuhan kami yakin Tuhan pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Anak. Yaitu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.